Selamat sore Sobat Budaya. Saat ini saya sedang berada di Minangkabau Corner, tepatnya lantai 3 Perpustakaan Universitas Andalas. Saat ini sedang berjalan rentetan acara pameran dan pelatihan preservasi khazanah manuskrip Minangkabau. Dan saat ini saya sedang bersama Bapak Malin. Beliau merupakan salah satu pemilik naskah dan juga pewaris. Halo Bapak, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa budaya. Ya, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saat ini kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Malin tentunya tentang manuskrip. Ya. Nah Bapak, sebagai pewaris dan juga pasti Bapak memelihara dengan baik manuskripnya itu tersebut. Nah, ini mau tahu nih Pak, Bapak menyimpan manuskrip itu di mana? Apakah ada tempat tertentu atau bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Nama saya Irwan Malin Basa, saya mewarisi naskah atau manuskrip Tarikat Satariyah di Nagari Pariangan, tepatnya di Surau Parak Lawe. Sampai hari ini ada 127 manuskrip yang ada di surau tersebut. Itu merupakan warisan dari guru-guru tarikat sebelumnya, termasuk guru tarikat yang terakhir di sana kakek saya Ahmad Datuk Pengurus Hati. Nah, sebagian dulu naskah-naskah itu ada yang rusak, ada yang tidak bisa lagi dibaca, dan ada yang sudah hancur, namun ada juga yang rusak ringan yang masih bisa diperbaiki. Setelah itu kita lakukan digitalisasi, dan beberapa sudah digitalisasi, dan lalu kita lakukan perbaikan dengan beberapa kawan-kawan dari Nusantara juga. Nah, sekarang Suluh memberikan kesempatan untuk melakukan preservasi ini sangat bermanfaat bagi kami semua. Naskah Pariangan itu isinya bermacam-macam, ada yang naskah keagamaan, fikih, sholat, fadilah-fadilah, khutbah-khutbah Nabi, dan juga ada sejarah, adat, budaya, mantra, pengobatan, dan lain-lain, hukum adat juga ada. Baik, itu ada 127 manuskrip yang ada di Pariangan ya Bapak ya. Nah, dari 127 manuskrip tersebut, mana yang paling banyak diteliti oleh peneliti atau dicari gitu Pak? Ya, ada dua kategori, yaitu jenis naskah yang paling sering dicari atau ingin diteliti oleh peneliti atau peminat naskah. Yang pertama yaitu kitab tentang astrologi, judulnya Al-Falakiyah Abi Maksar Al-Kabir. Itu berisikan macam-macam pengetahuan. Yang kedua baru naskah pengobatan, yang bahannya di sana ada, dan juga ada pengobatan yang memakai mantra. Jadi di antara naskah-naskah itu yang paling sering ditanyakan ke saya itu adalah naskah pengobatan dan astrologi. Jadi dari 127 naskah, ada 2 naskah yang paling banyak dicari oleh peneliti. Nah, selanjutnya nih Bapak, dari 127 naskah dan 2 naskah yang paling banyak diteliti oleh para peneliti yang datang ke tempat Bapak, apa sih Pak makna atau kandungan yang ada di dalam naskah? Salah satu saja juga boleh. Kalau kita bicara naskah pengobatan itu sangat banyak. Ada pengobatan yang hari ini penyakitnya mungkin dulu juga sudah ada, seperti stroke. Hari ini kita mengenal stroke, padahal dulu juga ada disebut Jumalang dan Ditampa Malapari. Ada stroke berat, ada stroke ringan. Di dalam naskah sudah disebut, ada obatnya dan bahan-bahannya ada di Nagari Tua Pariangan itu. Dan bisa kita cari, dan saya paham itu masalah cara pengobatan stroke ringan dan berat itu. Tapi keampuhannya perlu kita uji, karena kita butuh lagi kajian akademis dari kawan-kawan yang bidang farmasi untuk membuat takaran obatnya begitu. Baik, terima kasih Pak Malin. Sama-sama kita dengar sebelumnya Sobat Budaya bahwa manuskrip-manuskrip sangat berarti, bahkan untuk penyakit-penyakit yang muncul saat ini yang baru kita ketahui namanya sudah tertulis di manuskrip. Baik Sobat Budaya, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini mengenai manuskrip-manuskrip yang ada di Minangkabau. Saya Vini Vian, kita mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.